Halo semua, perkenalkan nama saya Juniadi dengan NIM A12 2024 07200. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi layanan TI dengan dua soal studi kasus yang akan saya presentasikan. Soal studi kasus yang pertama, sebuah perguruan tinggi memiliki unit Puskom yang menyediakan layanan internet, email, dan sistem informasi akademik untuk seluruh sivitas akademika. Identifikasi dan klasifikasikan layanan TI tersebut berdasarkan tiga kategori pengelompokan layanan TI yang telah dipelajari. Berikan analisis Anda. Kita mulai dari latar belakang Puskom. Unit Puskom menyediakan tiga layanan utama. Yang pertama internet, yang kedua email, dan yang ketiga sistem informasi akademik (SIA). Layanan ini diklasifikasikan sebagai core, enabling, dan enhancing untuk memudahkan pengelolaan layanan TI secara efektif. Tiga, tiga kategori layanan TI. Terdapat tiga kategori layanan TI yang penting. Yang pertama, core service untuk memberikan nilai langsung. Yang kedua, enabling service untuk mendukung operasional. Dan yang ketiga, enhancing service untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Pemahaman ini penting dalam IT Service Management. Klasifikasi layanan sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik (SIA) adalah layanan inti yang mendukung proses bisnis utama perguruan tinggi, termasuk pengelolaan KRS, nilai, dan transkrip, memastikan operasional akademik berjalan secara digital dan efisien. Klasifikasi layanan internet. Layanan internet berfungsi sebagai infrastruktur dasar bagi semua layanan digital, memastikan aksesibilitas untuk sistem informasi akademik dan email, serta menjadi kunci untuk operasional yang efisien dan andal. Klasifikasi layanan email institusi. Layanan email institusi berfungsi untuk memperkaya komunikasi formal di antara sivitas akademika, memberikan identitas digital dan tetap penting untuk citra dan formalitas institusi meskipun tidak menghentikan operasional utama. Ringkasan soal studi kasus yang pertama ini, klasifikasi layanan TI. Klasifikasi layanan TI Puskom mencakup SIA sebagai core service, internet sebagai enabling service, dan email sebagai enhancing service. Pemahaman ini penting untuk menentukan prioritas pengelolaan dan tingkat SLA masing-masing layanan. Oke, kita lanjut ke soal studi kasus yang kedua. Perusahaan e-commerce. Toko Bagus mengalami keluhan dari pelanggan bahwa website sering lambat saat jam sibuk dan pernah down selama 2 jam. Sebagai IT Service Manager, jelaskan konsep warranty ACCS, apa yang dilanggar dan tindakan apa yang harus dilakukan. Kasus Toko Bagus dan warranty ACCS. Toko Bagus menghadapi masalah website lambat dan downtime, melanggar konsep warranty ACCS yang mencakup enability, capacity, dan continuity. Tindakan segera diperlukan untuk memperbaiki kinerja dan keandalan layanan. Konsep warranty ACCS dalam ITIL. Warranty ACCS meliputi enability, capacity, continuity, dan security yang memastikan bahwa layanan TI dapat diandalkan dan memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan standar dalam IT Service Management. Dampak pelanggaran availability. Website yang sering down selama 2 jam menyebabkan kehilangan transaksi dan erosi kepercayaan pelanggan. Tindakan yang perlu diambil termasuk menetapkan target availability dan membangun sistem monitoring real-time untuk respon cepat. Optimasi kapasitas infrastruktur digital.
Masalah website lambat saat jam sibuk disebabkan oleh infrastruktur yang tidak mampu menangani lonjakan traffic. Tindakan optimasi meliputi analisis traffic, implementasi auto-scaling, dan optimasi performa CDN. Rencana keberlangsungan layanan TI. Downtime selama 2 jam menunjukkan kekurangan rencana keberlangsungan layanan yang memadai. Mengidentifikasi mengindikasikan perlunya pengembangan infrastruktur redundan dan prosedur pemulihan yang lebih baik untuk mengatasi gangguan. Rekomendasi perbaikan layanan TI. Untuk meningkatkan kinerja layanan TI, rekomendasi meliputi penanganan insiden secara transparan, perbaikan infrastruktur untuk auto-scaling, dan redundansi, serta penerapan manajemen availability, capacity, dan quality yang sistematis. Oke, di sini saya membuat kesimpulan untuk dua soal studi kasus. Soal studi kasus pertama, klasifikasi layanan TI Puskom. Ketiga layanan yang dikelola Puskom memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan core service karena langsung mendukung proses bisnis utama perguruan tinggi. Internet berperan sebagai enabling service yang menjadi fondasi infrastruktur seluruh layanan digital. Tampaknya semua layanan lumpuh, sedangkan email institusi yang berfungsi sebagai engine service yang memperkaya komunikasi formal tanpa menghentikan operasional akademik jika tidak tersedia. Pemahaman klasifikasi ini sangat penting karena menentukan prioritas dan pengelolaan tingkat SLA yang harus ditetapkan untuk masing-masing layanan. Untuk soal studi kasus yang kedua, pelanggaran warranty ACCS pada toko bagus. Kasus toko bagus menunjukkan bahwa perusahaan gagal memenuhi jaminan layanan warranty pada 3 dimensi sekaligus. Availability dilanggar karena website pernah tidak dapat diakses selama 2 jam. Capacity dilanggar karena infrastruktur tidak mampu menangani lonjakan traffic saat jam sibuk. Quality dilanggar karena tidak adanya mekanisme pemulihan layanan yang cepat dan terencana. Sebagai IT Service Manager, perbaikan harus dilakukan secara sistematis, mulai dari penetapan SLA, implementasi auto-scaling, hingga penyusunan IT Service Quality Plan. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan dari pengucapan saya atau ada jeda-jeda karena pengucapan saya yang agak kurang lancar karena terlalu itu untuk membacanya, silahkan ditulis di komentar ataupun mohon kritik dan sarannya. Jangan lupa like, comment, and share juga, serta subscribe ke channel saya. Terima kasih semua.